Kenapa oligarki sangat berbahaya, guys, bagi masa depan bangsa kita? Dan saya ingin menyatakan bahwa baru kali ini ada presiden ke-8 yang berani menyentuh perusak bangsa. Yang saya anggap perusak bangsa adalah oligarki yang membeli dan bisa membayar semua komponen bangsa untuk dirusak. Dan ini yang disentuh oleh Prabowo. Gak ada yang berani. Nah, itu saya menyatakan saya dukung program ini. Yang kedua, program kedua yang saya nyatakan obor pertama tadi itu melawan oligarki agar berhenti merusak bangsa. Obor kedua, dia benar-benar ini tentang pemberantasan korupsi. Berbagai kasus korupsi itu yang selama ini tidak bisa disentuh. Saya kenal namanya Reza Khalid. Gak ada yang bisa sentuh. Saya dulu waktu mempersoalkan Papa minta saham, saya dipanggil untuk berhenti. Disitulah saya berhenti, keluar dan mengundurkan diri. Karena ini nggak benar, masa kita harus berhenti melawan. Nah, disentuh oleh dia. Kita tahu beberapa oligarki sekarang disentuh. Kita tahu Asabri yang susah sekali disentuh. Jadi orang-orang yang dekat pemerintahan disentuh. Yang paling berat juga pasti Bapak paham, namanya pemberantas timah. Timah itu pusat backing terbesar. Mungkin ya kalau di negara narkoba ya mungkin itulah. Disentuh oleh Prabowo. Nah, sehingga saya menganggap kalau Pak Prabowo ini bisa menyelesaikan tiga hal tadi adalah menyentuh oligarki perusak bangsa, menyentuh yang ketiga pengambilan aset dari oligarki. Coba bisa bayangkan Bung Karni, kasus DL Sitorus itu sudah ingkrah hampir 20 tahun, nggak ada yang berani presiden mengambil. 20 tahun. Datang Prabowo, diambil tuh oleh dia. Secara sederhananya begini, oligarki adalah kondisi ketika kekuasaan politik atau ekonomi terkonsentrasi di tengah sekelompok kecil orang atau yang memiliki pengaruh sangat besar. Pengaruh itu bisa berasal dari kekayaan, kepemilikan perusahaan besar, hubungan politik, maupun kendali atas sumber daya penting. Resikonya kebijakan yang dibuat bisa lebih menguntungkan segelintir pihak dibandingkan masyarakat luas. Akibatnya persaingan usaha menjadi kurang sehat, ketimbangan meningkat, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa menurun. Salah satu upaya yang disampaikan Presiden Prabowo adalah memperkuat kepentingan nasional dan memperbaiki tata kelola agar praktik-praktik yang merugikan negara dapat dikurangi. Beliau juga beberapa kali menyampaikan komitmen untuk menertibkan praktik tersebut. Beberapa langkah yang sering disebut antara lain perombakan dan efisiensi BUMN, perbaikan tata kelola ekspor komoditas strategis, serta upaya memperkuat pengelolaan aset negara. Namun semua itu tetap membutuhkan waktu dan harus dinilai dengan indikator yang jelas. Misalnya apakah persaingan usaha menjadi lebih adil, korupsi dan konflik kepentingan berkurang, serta manfaat benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Banyaknya kasus korupsi yang berhasil diungkap memang dapat menunjukkan bahwa penegakan hukum sedang berjalan, tetapi itu belum cukup untuk menyimpulkan bahwa oligarki telah berhasil diberantas. Jadi guys, keberhasilan tersebut baru bisa dinilai jika dalam jangka panjang terjadi penurunan korupsi secara konsisten, penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu, kebijakan semakin transparan, dan reformasi sistem benar-benar mampu mencegah politik serupa terulang kembali. Jadi penangkapan kasus korupsi lebih tepat dipandang sebagai indikator adanya upaya, bukan kesimpulan akhir. Apakah langkah-langkah tersebut benar-benar berhasil mengurangi pengaruh yang merugikan negara? Waktu dan konsistensi pelaksanaannya akan menjawab. Kalau menurut kalian bagaimana ini guys? Setuju atau punya pendapat lain? Tulis di kolom komentar ya. Baik.